Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nuriatul Mudrikah, NIM 1960021, Prodi Bahasa Indonesia, untuk mata kuliah semantik, dan dosen pengampunya yakni Dr. Eva Eridia MPD. Nah, pembahasan kali ini yakni relasi makna. Dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, makna kata saling berhubungan. Hubungan kata itu disebut relasi makna. Relasi makna dapat berwujud bermacam-macam, yakni sinonim, antonim, oposisi, hononimi, homofoni, dan lainnya. Tetapi yang akan saya bahas yakni mengenai sinonim, antonim, dan oposisi. Nah, mengenai sinonim. Secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni onoma yang berarti nana, dan sin yang berarti nama. Untuk benda atau hal yang sama secara semantik, mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Contohnya, contoh dari sinonim: buruk sinonimnya jelek, laris bersinonim laku, dahaga bersinonim haus, datang bersinonim tiba, pintar bersinonim pandai, dan seterusnya. Nah, intinya sinonim adalah kata, benda yang sama atau hal yang sama tetapi beda kata. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kembali lagi dengan sinonim, masih ada contoh kalimatnya. Saya memiliki kalimat contoh ya, anjing meninggal ditabrak mobil. Nah, apa yang salah atau apa yang memiliki kata sinonim? Kata meninggal pada kalimat yang saya ucapkan tadi, yakni anjing meninggal ditabrak mobil, karena kata meninggal lebih tepat ditunjukkan kepada manusia, atau kata meninggal diganti dengan kata mati, yang lebih tepatnya anjing mati ditabrak mobil. Jadi, kata sinonim bisa digunakan sesuai dengan atau siapa yang ditunjukkan pembicaraan tersebut. Misalnya, kata aku dan saya, kedua kata tersebut bersinonim, tapi kata aku lebih tepat dipakai untuk teman sebaya, dan kata saya lebih tepat digunakan untuk orang yang lebih tua dari kita. Nah, jadi kata sinonim digunakan sesuai dengan waktu, tempat, bidang kegiatan, dan lain-lain. Nah, makna selanjutnya antonim. Antonim adalah ungkapan atau bisa berupa kata, tetapi dapat juga berbentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Antonim juga sering disebut dengan lawan kata. Maksudnya, maknanya kebalikan dari makna ungkapan lain. Contoh dari antonim: jujur berantonim bohong, tipis berantonim tebal, rajin berantonim malas, pintar berantonim bodoh, mahal berantonim murah.
kaya berantonim miskin, surga berantonim neraka, gila berantonim waras. Jadi, kata antonim yakni kebalikan kata atau kebalikan makna dari makna yang lainnya. Next, selanjutnya tentang oposisi. Nah, di sini ada beberapa oposisi, yakni oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi hubungan, oposisi hierarkal, dan juga oposisi majemuk. Di sini terdapat pertentangan makna secara mutlak, umpamanya kata masuk dan keluar. Di antara masuk dan keluar terdapat makna yang mutlak, sebab sesuatu yang masuk tentu tidak atau belum keluar, sedangkan sesuatu yang keluar tentu sudah masuk. Misalnya, naik dan turun. Di antara naik dan turun terdapat makna yang mutlak, sebab sesuatu yang naik tentu tidak atau belum turun, sedangkan sesuatu yang turun tentu sudah naik. Kedua proses ini tidak dapat berlangsung bersamaan tetapi secara bergantian. Selanjutnya, oposisi kutub. Makna kata yang termasuk oposisi kutub ini pertentangan tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat gradasi. Artinya, terdapat tingkat-tingkat makna pada kata tersebut. Misalnya, kata kaya dan miskin adalah dua buah kata yang beroposisi kutub. Pertentangan antara kaya dan miskin tidak mutlak. Orang yang tidak kaya belum tentu merasa miskin, dan begitu juga orang yang tidak miskin belum tentu merasa kaya. Contohnya, bila orang yang biasa berpendapatan 1 bulan 6 juta lalu tiba-tiba menjadi 1 juta rupiah, kan pendapatannya turun tuh. Sudah merasa dirinya miskinkah? Sebaliknya, orang yang setiap bulan hanya berpenghasilan 100.000 lalu tiba-tiba berpenghasilan 500.000 sudah merasa dirinya kaya? Tentu tidak, teman-teman. Nah, jadi kebalikannya. Selanjutnya, oposisi hubungan. Oposisi hubungan ini sifatnya saling melengkapi. Artinya kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lain yang menjadi oposisinya. Misalnya, belajar dan mengajar. Walaupun maknanya berlawanan, tapi kejadian serempak atau proses belajar dan mengajar terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga bisa dikatakan tadakan ada proses mengajar jika tak ada proses belajar. Contoh, memberi dan menerima. Walaupun maknanya berlawanan, tapi kejadiannya serempak atau bersamaan. Proses memberi dan menerima terjadi pada waktu bersamaan sehingga bisa dikatakan tindakan ada proses memberi jika tidak ada yang menerima. Contoh, kata menjual beroposisi dengan membeli. Suami dengan istri, dan contoh-contoh yang lainnya. Kata-kata yang beroposisi hubungan ini bisa berupa kata-kata kerja seperti maju dan mundur, pulang dan pergi, pasang dan surut, atau berupa kata benda misalnya ayah dan ibu, guru dan juga murid. Selanjutnya, oposisi hierarkal. Makna kata-kata yang beroposisi hierarkal menyatakan suatu deret jenjang atau tindakan.
Oleh karena itu, kata-kata beroposisi hierarkal ini adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran. Misalnya berat, panjang, dan juga isi. Nama satuan hitungan dan penanggalan, nama jenjang ke pangkat, dan sebagainya. Misalnya nih, meter beroposisi dengan kilometer karena berada dalam satuan yang menyatakan panjang. Kuintal beroposisi dengan ton karena kedua berada dalam satuan ukuran yang menyatakan berat. Oposisi yang terakhir yakni oposisi majemuk yang beroposisi lebih dari sebuah kata. Misalnya, kata berdiri bisa beroposisi dengan kata duduk, berbaring, berjongkok, dan sebagainya. Contoh, kata diam beroposisi dengan berbicara, bergerak, bekerja, dan lain-lain. Kata-kata yang lazim disebut dengan oposisi majemuk. Mengenai oposisi kita sudah selesai. Nah, terima kasih kepada teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya Nuriatul Mutrika izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.